Saudara dan saudari kita semua yang berbahagia di Hari Raya Tahun Baru 2022 ini. Ada 3 kata kunci yang boleh menjadi permenungan kita sekalian di awal tahun yang kita doakan menjadi tahun yang penuh berkat ini. Yang pertama adalah kita bersyukur. Yang kedua adalah kita bermohon sambil berserah diri. Dan yang ketiga, kita berpengharapan, memiliki optimisme di dalam hidup. Nah saudara-saudari, nomor 1 kita bersyukur, saya pikir jelas. Kita bersyukur untuk segala yang boleh kita alami sebagai buah cinta, kasih, kesetiaan Tuhan selama siara hidup kita di tahun silam 2021 yang baru kita lewati kurang lebih 9 jam yang lalu. Kita sadari sepenuhnya banyak saudara-saudari kita yang tidak sampai finishnya di 2021. Mereka berpulang entah karena sakit, penyakit, diantaranya karena corona, ada yang karena musibah, bencana alam, ada yang karena penyakit-penyakit, kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya. Jadi kita bersyukur bahwa dengan segala pergumulan, dengan segala pencobaan, bahkan lain orang dengan segala kecemasan, tekanan, rasa takut, tapi syukur puji Tuhan kita sudah memasuki tahun yang baru 2022 ini. Nomor 2, saudara-saudari, kita juga pada awal perjalanan kita ini, kita mau berdoa, kita bermohon, dan kita berserah diri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, saudara-saudari. Masih ada 364 hari ke depan yang akan kita jalani sampai dengan akhir tahun 31 Desember nanti. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari ke-10, hari ke-100, hari ke-200, hari yang ke-250. Dengan segala keterbatasan kita tidak pernah tahu apakah pengalaman-pengalaman yang baik, menyenangkan, itulah doa dan harapan kita, atau sebaliknya pengalaman yang menyesakkan, memilukan, bahkan menimbulkan duka. Kita tidak tahu. Dan di dalam bacaan yang kedua tadi ditegaskan kepada kita sekalian, kita adalah anak-anak Allah. Dan itu menjadi alasan bagi kita untuk selalu berseru, untuk selalu bermohon, ya Abba, iya Bapa. Sebagai anak sudah sepantasnya lah kita berlindung di bawah naungan kepak sayap Tuhan sendiri, yang bagaikan Raja Wali yang selalu mengepakkan sayapnya dan membiarkan anak-anaknya itu berlindung di baliknya. Ibu dan bapak, saudara dan saudari, namun kita pun perlu menyertakan di dalam setiap doa permohonan kita sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Ecce ancilla Domini fiat mihi secundum verbum tuum. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut perkataan, seturut kehendak Tuhan. Sebagai anak pantaslah kita memohon, tapi jangan pernah kita menuntut apalagi mendikte Tuhan. Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangannya sendiri.
maka perlulah kita menimba sikap serah diri dari Bunda Maria. Maka saya berpikir dalam permenungan tadi malam, kok mengapa Maria Bunda Allah ini dirayakan tanggal 1 Januari setiap tahun? Saya menemukan satu jawaban. Oh, kira-kira maksudnya gereja adalah bahwa pada titik awal keberangkatan kita, titik awal start kita di tahun baru ini, mari kita berpaling menengok Sang Bunda yang oleh Yesus sendiri pada akhir hidupnya diserahkan bagi kita sekalian. Inilah ibumu. Dia tidak hanya menjadi pendoa bagi kita, dia tidak hanya menjadi penjaga kita dengan doa dan ibadahnya ke hadapan Tuhan, tapi dia juga harus jadi model bagi kita, menjadi contoh bagaimana yang namanya orang beriman. Orang beriman adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang beriman adalah orang yang berseru kepada Tuhan. Dan jangan lupa, orang beriman adalah orang yang selalu berserah diri kepada Tuhan. Nah, ini sikap yang sangat perlu saudara-saudari, karena sekali lagi kita alami di 2021 dan boleh jadi juga di 2022 bahwa apa yang kita harapkan jauh berbeda dengan apa yang senyatanya kita alami. Kata pepatah, jauh panggang dari api, ya, jauh kenyataan dari harapan. Di situ orang bisa patah, orang bisa frustrasi, orang bahkan bisa putus asa. Tetapi itu pasti tidak terjadi kalau orang menyertakan di dalam doanya, di dalam usahanya, sebuah sikap dasar yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Biarlah yang terjadi, terjadi seturut kehendak Tuhan.